Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Octavian Budi Sulisyanto dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Indonesia telah membuat banyak perubahan di bidang pendidikan. Inovasi yang telah berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau kita amati, perlahan-lahan proses pembelajaran di kelas berubah. Tidak hanya terlihat dari perubahan kurikulum, tetapi juga metode pengajarnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah memiliki 5 kurikulum nasional dan 1 kurikulum yang sedang kita jalani, yaitu kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau yang kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Nah, di sini pada 20 tahun terakhir, untuk kurikulum yang pertama itu adalah kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini direvisi dan revisinya selesai pada tahun 1997. Nah, kurikulum ini masih dalam tahap awal penerapan pada saat desentralisasi. Hal ini merupakan perubahan yang signifikan kurikulum nasional. Namun hal tersebut dengan cepat dimaknai sebagai beban bagi guru yang lebih terbiasa mengajar dari guru buku teks yang hanya berisi jawaban benar atau salah. Kurikulum ini belum cukup terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran dan tingkatan, termasuk isi buku teks, kemudian pelatihan guru, dan juga penilaian. Perubahan tersebut belum cukup disebarluaskan secara efektif ke semua sekolah dan belum mendapat dukungan yang memadai melalui panduan yang rinci. Selain itu, jumlah mata pelajaran dan tingkat kesulitannya seringkali melebihi kemampuan guru, sehingga sulit untuk menanganinya secara efektif. Kemudian Undang-Undang Pendidikan yang baru memberikan peluang untuk meluncurkan kurikulum baru berbasis kompetensi pada tahun 2004. Pada saat itu, standar lulusan isi dan proses sedang dikembangkan oleh BSNP dan menjadi jelas bahwa harus ada keselarasan antara kurikulum dan standar isi. Oleh karena itu, pada tahun 2006, kurikulum 2004 digantikan dengan apa yang dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu kurikulum 2006. Dengan harapan bahwa guru akan mampu menerapkan standar dan hasil serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan situasi mereka. Namun, akses dan informasi tentang pengajarannya masih kurang efektif. Seiring berjalannya kurikulum 2006 tersebut, muncullah kekhawatiran perilaku buruk siswa, termasuk perundungan di sekolah, perkelahian jalanan, merokok, ekstremisme agama, dan menyontek saat ujian. Nah, melalui peristiwa-peristiwa tersebut, Kementerian menyikapi dengan lebih mengarahkan perhatian pada pengembangan karakter dan penguatan nilai-nilai ketaatan beragama.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan serangkaian dokumen untuk menjelaskan dasar pemikiran dan proses pengembangan kurikulum baru pada bulan November 2012. Kurikulum baru tersebut adalah kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum tersebut memiliki keharusan untuk mengadopsi pendekatan tematik. Pendekatan tematik yang dimaksud adalah untuk membantu siswa melihat keterkaitan pengetahuan dan penerapan keterampilan berpikir dari semua disiplin ilmu. Kemudian selanjutnya ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini disiapkan dengan cepat untuk menanggapi pada saat masa-masanya pandemi COVID-19. Nah, keadaan darurat COVID-19 ini semakin menyulitkan keadaan guru untuk pada saat proses pembelajaran. Sehingga kurikulum darurat ini akan dapat meringankan beban-beban dari para guru. Nah, pada saat kurikulum ini memfokuskan penerapan kurikulum darurat untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Meskipun fokus utamanya untuk memfasilitasi pembelajaran siswa, kementerian terus mengerjakan prototipe kurikulum yang diluncurkan pada tahun 2022 sebagai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini disusun sebagai sarana untuk mengatasi kerugian pembelajaran akibat pandemi COVID-19 dalam jangka menengah dan meningkatkan hasil pendidikan dalam jangka panjang. Selain itu, kurikulum ini juga dirancang untuk membebaskan proses belajar bagi guru dan siswa. Kemudian menyediakan sumber daya bagi guru yang kurang terampil dan memungkinkan guru yang berkompeten untuk membuat keputusan tentang cara terbaik merancang dan menyampaikan kurikulum di tingkat sekolah, serta membantu siswa Indonesia mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang literasi, numerasi, dan keterampilan non-kognitif yang diperlukan untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adanya reformasi kualitas guru. Nah, selama ini kita seringkali menganggap peran guru hanya sebagai pendidik dan pengajar. Namun, sekarang peran guru telah berkembang. Selain sebagai pendidik dan pengajar, peran guru juga sebagai fasilitator, pembimbing, komunikator, dan agen perubahan. Adanya berbagai peran guru menunjukkan bahwa guru sangat berpengaruh dalam pembaruan di dunia pendidikan. Maka kualitas guru juga perlu adanya reformasi mengikuti perkembangan zaman. Reformasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk menciptakan guru berkualitas yang berpusat pada siswa dan memiliki komitmen abadi terhadap pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Aspek kunci dari reformasi ini adalah guru mengambil tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan mereka. Kementerian Pendidikan berinvestasi mereformasi pendidikan guru awal untuk memastikan bahwa generasi guru berikutnya adalah guru yang profesional, berorientasi pada siswa, berdaya, dan mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kuat dan kebiasaan refleksi dan perbaikan terus-menerus. Untuk menghasilkan guru yang profesional dan berorientasi pada siswa serta berdaya mandiri, pemerintah mulai melaksanakan
program sertifikasi pendidik pada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 mengamatkan bahwa guru harus menyelesaikan program sertifikasi, yaitu program profesi guru atau yang kita kenal sebagai PPG selama 1 tahun yang diselenggarakan oleh universitas untuk mendapatkan sertifikasi. Harapannya dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas guru dan memastikan calon guru baru di masa depan untuk memiliki keterampilan dan kualitas yang diperlukan untuk mengatasi hasil belajar siswa yang rendah. Nah, selain program tersebut juga ada yang namanya program guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi menghasilkan pemimpin pengajaran serta meningkatkan posisi guru penggerak dalam peran kepemimpinan sekolah di masa depan. Guru penggerak dipilih melalui proses kompetensi dan berpartisipasi dalam pengembangan selama 6 bulan. Program ini mengubah praktik kelas menjadi lebih berpusat pada siswa dengan lebih menggunakan penilaian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan mengubah praktik kelas tersebut akan lebih mudah untuk memberikan sebuah materi-materi guru untuk diterapkan pada saat pembelajaran. Tentunya dalam mengubah praktik kelas menjadi lebih berpusat pada siswa tidaklah mudah. Seringkali menggunakan kembali pendekatan yang berpusat pada guru dan buku teks. Permendiknas nomor 26 tahun 2022 yang menyatakan bahwa ijazah kelulusan guru penggerak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan seleksi guru kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penugasan lain pada bidang pendidikan. Nah, pada Permendiknas ini kita dapat melihat dan mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia ini akan lebih maju dan akan terus berkembang pada tahun dan ke tahun selanjutnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Kurang lebihnya, jika saya ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.